Baik, kalau tidak ada akan saya sampaikan sambutan dan juga laporan saya selaku Kasaklar Pendidik penanggung jawab kegiatan yang sekaligus akan menutup kegiatan pada Jumat sore ini. Yang pertama akan saya bacakan dulu laporan sambutan dan juga penutupan serta laporan kegiatan pelatihan penelitian tindakan kelas bagi pendidik SD di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang diselenggarakan oleh P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu dari tanggal 25 sampai tanggal 29 Oktober 2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan Jumat sore ini kita bisa bertemu, masih diberikan karunia olehnya dan juga kesehatan, iman dan Islam, sehingga bisa bertemu di acara penutupan pelatihan PTK bagi pendidik SD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Tak lupa salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya dan umatnya. Semoga kita nanti kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Haji Ferry Saparudin, MPD. Yang saya hormati Bapak Kasubag P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, Bapak Haji Rahiman. Yang saya hormati Bapak Kasaklar Tendik Dr. Waluyo. Yang saya hormati Bapak Kasaklar Kejuruan Bapak Suwarto. Yang saya hormati juga Bapak Didang Setiawan selaku narasumber dan Ibu Kristina Tulalesi, dan juga Mas Budi Nudian selaku MC yang membimbing selama 5 hari ke depan dan hari ini terakhir, serta yang tak juga saya lupakan teman-teman di P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu yang telah merencanakan, melaksanakan hingga nanti menyusun laporan, Mbak Nada, Mbak Kris dan juga Mas Marwan. Dan tentunya yang saya muliakan adalah Bapak dan Ibu pendidik SD yang mengikuti kegiatan PTK di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Saya harapkan semuanya Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, baik yang di darat maupun yang di lautan, teman-teman SD di Kepulauan Seribu. Bapak dan Ibu pendidik yang berbahagia, saya selaku Kasaklar Pendidik merasa bahagia dan juga senang kepada Bapak dan Ibu atas keikutsertaannya di pelatihan ini, karena selama 5 hari saya pantau kehadiran dan juga partisipasi Bapak dan Ibu mengikuti penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas bagi jenjang SD ini di luar dugaan kami. Dari peserta yang kami rencanakan sebanyak 180 orang, hingga hari terakhir tercatat di grup WA kelas A dan B sebanyak 275 orang. Ini berarti persentase yang kami dapat 152%. Tepuk tangan buat kita semua, terutama Bapak Ibu ya, jenjang SD luar biasa, salam hebat. Kemudian selama kegiatan berlangsung saya pantau juga bahwa aktivitas yang dilakukan itu sangat konstruktif, atraktif, dan tentu saja memberikan nuansa pengetahuan baru kepada Bapak dan Ibu tentang PTK. Kami berharap mudah-mudahan apa yang Bapak Ibu laksanakan mengikuti pelatihan PTK ini, setelah pelatihan punya manfaat yang luar biasa
tentunya bagi pengembangan profesi Bapak dan Ibu guru di mana Bapak Ibu bertugas. Secara umum bahwa untuk penilaian dari kami belum bisa memberikan pernyataan lulus atau tidak, karena kami tetap harus menunggu laporan dari panitia penyelenggara, terutama data-data dari Smart Education, baik yang dikelola oleh Bapak Didang, Ibu Kristina, dan juga Bapak Budi Nudian. Jadi kami masih menunggu. Nah, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya melaporkan sekaligus akan menutup. Saya akan sampaikan sebagai berikut bahwa penelitian tindakan kelas merupakan suatu bentuk kajian atau kegiatan ilmiah bermetode yang dilakukan oleh guru peneliti di dalam kelas dengan menggunakan tindakan-tindakan untuk meningkatkan proses dan hasil pembelajaran. Ilmiah yang sesuatu bersifat atau berada dalam keilmuan, baik cara berpikir, objektif, rasional, sistematis, berdasarkan fakta, untuk menemukan, membuktikan, dan mengembangkan dan mengevaluasi suatu pengetahuan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, guru dalam melakukan penelitian tindakan kelas ada 3 hal penting, yaitu sebagai guru apa yang akan ditingkatkan. Bapak Ibu punya satu goal atau tujuan apa yang akan ditingkatkan. Kemudian dengan apa meningkatkannya, serta siapa yang akan tingkatkan. Maka guru yang tahu kondisi kelasnya, setelah gurunya melakukan penelitian tindakan kelas, maka guru membuat laporan kegiatan ilmiah, yaitu laporan penelitian hasil lapangan. Maka hasil penelitian tersebut dikemas menjadi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah tentu karya ilmiah yang mempunyai kaidah penulisan. Dengan demikian hasil penelitian tersebut diringkas secara sesuai dengan sistematika dan selanjutnya disusun menjadi naskah yang diterbitkan dalam media jurnal ataupun media lain sehingga dapat menyumbangkan kepada hasanah ilmu pengetahuan. Tadi Ibu Ramada sudah menyebut-nyebut ya bahwa selama ini nggak pernah nulis artikel ilmiah ya dan sebagainya. Nah, ini di pelatihan ini Bu dibangkitkan kembali. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pendidikan di sekolah dasar ataupun menengah terdapat pada mata pelajaran seperti PKN, IPS, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Ya, nah seorang pendidik harus mampu memiliki kemampuan dalam memahami konsep kurikulum sebagai mata pelajaran, kurikulum sebagai pengalaman belajar, kurikulum sebagai program. Dengan demikian, guru juga diharapkan dapat merancang pembelajaran yang mendidik pada setiap kurikulum dalam satuan pendidikan di sekolah dasar ataupun menengah dan mampu merancang penilaian proses dan hasil belajar. Kita tahu sendiri Bapak Ibu sekalian bahwa sekarang pemerintah memiliki yang namanya program Merdeka Belajar. Ya, yang ini juga harus Bapak Ibu ikuti program sekolah penggerak. Nah ini ya di DKI Jakarta pasti dari sekian banyak sekolah ada yang ditunjuk sebagai sekolah penggerak, baik jenjang PAUD, SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, selama 5 hari yang lalu Bapak Ibu mendapatkan pelatihan, ya, materi-materi bahan PTK menjadi lebih paham dan memahami apa itu PTK yang sesungguhnya guna meningkatkan aspek kompetensi profesional dan aspek pedagogis seorang guru. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dimanapun berada, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih menjadi the best of the best pada pelatihan kali ini. Izinkan saya akan menyebutkan nama-namanya. Yang pertama kepada Ibu Ramada Purba dari SDN Kebon Bawang 0 berapa nih Bu? 002. Selamat kepada Ibu yang sudah terpilih menurut pengamatan dari Smart Education sebagai peserta terbaik. Kemudian yang kedua kepada Bapak Suratman. Halo Pak Suratman. Beliau adalah pendidik dari SDN Tugu Utara 15. Selamat Bapak, sudah menjadi terbaik juga. Kemudian Ibu Tiara Noviani dari SDN Tanjung Priuk 01 atas prestasi selama mengikuti pelatihan ini. Saya berharap bahwa selesainya pelatihan ini
Bapak dan Ibu akan meningkatkan kepeduliannya dan juga untuk meningkatkan mendesiminasi kegiatan-kegiatan PTK ini di sekolah masing-masing. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas keikutsertaannya, apa yang Bapak Ibu serap ilmunya selama 5 hari ini. Mudah-mudahan menjadi catatan kebaikan Bapak Ibu guru, baik di hadapan manusia, teman sejawat, orang tua, dan tentunya di hadapan Allah SWT sebagai pahala dan amalia kelak. Juga terima kasih kepada teman-teman, sekali lagi saya ucapkan yang mendukung kegiatan ini. Juga Pak Charles, saya lihat di sini sudah ada ya, dari bagian kepegawaian juga mengikuti nih jalannya kegiatan ini. Dan terima kasih Bang Charles sudah mewakili unsur pimpinan yang lainnya atau pimpinan dari P2 ke PTK 2. Nah, untuk selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, kami masih punya satu lagi program pamungkas, yaitu pelatihan PCP yang narasumbernya ini adalah yang sudah terkenal dalam aktivitasnya sebagai aktivis pendidikan, yaitu Najila Shihab ya. Jadi Bapak Ibu jangan lupa tuh untuk ikut lagi di kegiatan kami yang insya Allah akan dilangsungkan tanggal 8 November 2021 ya. Ikut dan jangan keluar dari grup dulu. Demikian laporan untuk kegiatan PTK. Sekali lagi selamat kepada yang sudah terpilih menjadi terbaik, dan silakan kalau mau datang ke P2 KPTK 2 Jakarta Utara Kepulauan Seribu nanti ditraktir ya. Di P2 itu ada bakso yang enak. Kalau sore kita akan traktir 3 orang itu. Kalau datang ya kita akan berikan apresiasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya juga akan melaporkan dan juga akan menutup kegiatan inklusi bagi pendidik SD, SMP, SMA di lingkungan wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021. Bapak dan Ibu saya hormati, untuk pelatihan peningkatan kompetensi bidang inklusi bagi pendidik SD, SMP, dan SMA ini, kami awalnya berharap paling tidak diikuti oleh 300 peserta ya. Jadi ternyata setelah kami cek di WA group itu ada 370 dari 300 peserta yang kami targetkan, sehingga 123% ya, 23% peserta lebih banyak dari yang kami targetkan. Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi Bapak dan Ibu sekalian, dan saya akan kita wajib untuk bertepuk tangan ya atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian mengikuti kegiatan kami secara daring ini. Nah, intinya adalah Bapak Ibu sekalian bahwa pelatihan peningkatan kompetensi teknis bagi guru SD, SMP, dan SMA adalah salah satu upaya meningkatkan kompetensi guru dalam memahami keberagaman peserta didik serta meningkatkan kemampuan guru dalam mengadaptasi kurikulum. Karena itu saya lihat ada kurikulumnya disinggung-singgung ya, kurikulum, keberagaman, kemudian juga konsep inklusi ya, dan instrumen-instrumen lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian juga pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 1 menegaskan setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 ayat 2 menegaskan setiap warga wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 5 ayat 1 yang menegaskan setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Undang-undang inilah yang menjadi bukti
bahwa hadirnya pendidikan inklusi di tengah-tengah masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada pendidikan dasar dan juga menengah, kehadiran pendidikan inklusi perlu mendapat perhatian lebih. Jadi termasuk Bapak Ibu guru yang bukan background inklusi ini kami undang. Kenapa? Karena memang ini tugas dari kami mewakili pemerintah. Ya, pendidikan inklusi sebagai layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya, non ABK, pada usia sebayanya di kelas yang gak jauh dari tempat tinggal mereka. Nah, sekolah-sekolah harus menerima ABK. Ya, pada sekolah-sekolah terdekat wajib menjalankan ABK. Apalagi DKI Jakarta ini provinsi yang sangat konsisten menyelenggarakan pendidikan inklusi untuk ABK. Jadi inilah yang menjadikan impian orang tua yang memiliki anaknya katakanlah kategori ABK. Jadi mereka tidak usah lagi jauh-jauh bersekolah, ya, tidak usah lagi orang tua memantau, ya. Bantuan orang tua ini yang kemudian juga bisa menjadi semangat untuk guru dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak ABK. Ya. Nah, sayangnya SD inklusi yang sudah terlanjur menerima tidak langsung dengan mudahnya menangani. Seperti Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu tidak punya background inklusi, tetapi menerima anak-anak inklusi bagaimana? Ya. Nah, jadi tidak mudah itu. Nah, kurikulum harus dapat disesuaikan dengan kelas yang heterogen dengan karakteristik ABK dan reguler. Jadi anak-anak yang non ABK pun dengan anak-anak ABK harus menjadi padu, heterogenitas. Guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya. Ya, saya mantau, saya karena pernah menjadi kepala sekolah di SMK Negeri di Jakarta Selatan, saya melihat seperti itu kenyataannya, ya. Orang tuanya itu menunggu sampai mulai datang hingga bubar sekolah. Nah, ini guru-guru kenapa? Karena guru-guru memang tidak dibekali atau kurang pembekalan menangani anak-anak ABK. Karena guru belum siap untuk menangani anak-anak di kelasnya dengan karakteristik yang berbeda. Saya punya pengalaman di SMK Negeri di Jakarta Selatan, itu anak ABK, Bapak Ibu sekalian, dia tidak mau belajar kalau tidak duduk di ruang wakil kepala sekolah. Dia tidak mau belajar, ya. Pokoknya duduk di bangku wakil kepala sekolah. Ya. Kalau sudah duduk, dia menikmati, ya, jam berapa aja dia bosan baru masuk kelas. Jadi dia tidak bisa diusir, ya. Ada lagi saya mencatat skillnya itu tinggi, ya. Motong sayuran, buah-buahan itu kecepatannya luar biasa. Kalau orang biasa motong sambil melihat yang dipotong. Kalau dia motong melihat, ya, orang lain tangannya bekerja tapi nggak kena pisau yang tajam itu di dapur, ya. Nah, ini luar biasa. Jadi memang ada bakat khusus, ya. Nah, akhirnya guru-guru yang tidak memiliki kemampuan seperti itu, ya, menghadapi suasana yang kurang nyaman, ya. Karena apa? Guru-guru yang berhadapan dengan ABK di kelas mengeluh dan sulit untuk mengajar satu metode yang sama dengan perlakuan yang sama sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seperti yang diharapkan. Ya, sekilas tadi saya mendengar bahwa memang anak ABK itu mendapatkan perlakuan khusus. Nah, pengembangan kurikulum dapat dilakukan sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dalam pendidikan inklusi. Jadi pada program sekolah penggerak, Bapak Ibu sekalian, itu sudah diatur juga tentang musyawarah guru BK menangani anak-anak inklusi sesuai dengan konsep Merdeka Belajar. Jadi pendidikan inklusi di SD belum beriringan dengan visi pendidikan berdasarkan inklusi etos yang mengedepankan keragaman dan kesamaan hak dalam memperoleh pendidikan. Kurikulum dan metode pengajaran yang kaku sudah diakses oleh anak berkebutuhan khusus, masih ditemukannya pada kelas inklusi. Pengintegrasian kurikulum belum dapat dilakukan oleh guru karena kemampuan guru yang terbatas. Ya, guru reguler menangani ABK sudah pasti mengalami keterbatasan pengelolaan kurikulum. Guru-guru belum mendapatkan training yang praktikal dan kebanyakan yang diberikan sifatnya hanya sebatas sosialisasi, ya, hanya sosialisasi gitu, ya. Nah, jadi kita akan coba ini walaupun 5 hari, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wali kelas atau guru bidang studi yang kedapatan di kelasnya ada ABK
masih menunjukkan sikap terpaksa. Ya, mudah-mudahan dari materi narasumber ini ya, dari Ibu Kartini, Ibu Tere, Ibu siapa lagi, Ibu Neneng, kemudian Ibu Floren, itu Bapak dan Ibu berubah ya, dari terpaksa dapat mendampingi ABK dalam memahami materi. Nah, kenapa Indonesia merupakan salah satu negara yang mendukung inklusi pada tanggal 11 Agustus 2004 di Kota Bandung ya. Jadi menurut Staub dan PEX tahun 1995 ada 5 manfaat ya atau kelebihan program inklusi yang Bapak Ibu ikuti. Yang pertama, bahwa anak non ABK ya, hasil wawancaranya mengatakan mereka yang non ABK itu setelah bergabung dengan anak-anak ABK hilang rasa takut ya. Hilang rasa takut karena sering berinteraksi. Kemudian anak non-ABK menjadi lebih toleran pada orang lain setelah memahami kebutuhan individu teman ABK. Jadi itu ada hasil penelitian dari Staub dan PEC. Kemudian banyak anak non-ABK yang mengakui peningkatan self-esteem sebagai akibat pergaulannya dengan anak ABK. Yaitu apa? Mereka memahami lebih lanjut apa yang terjadi pada teman-teman mereka yang ABK. Kemudian anak non-ABK mengalami perkembangan dan komitmen pada moral pribadi dan prinsip-prinsip etika. Jadi ini juga baik ya untuk untuk pengembangan siswa reguler di masa depannya. Jadi mereka nanti kalau bekerja dengan anak-anak yang ABK atau inklusi, mereka sudah terbiasa karena memang di sekolah itu sudah mendapatkan pelatihan-pelatihan dan terintegrasi dengan mereka yang ABK. Kemudian anak non-ABK ini penting juga menurut Staub dan PEC, yang tidak menolak ABK mengatakan bahwa mereka merasa bahagia bersahabat dengan anak-anak ABK. Nah, dengan demikian orang tua murid yang tidak memiliki anak dengan berkebutuhan khusus tidak perlu khawatir bahwa pendidikan inklusi dapat merugikan pendidikan anaknya. Justru ini menguntungkan. Jadi tidak tidak dipisahkan ya, ini kelas inklusi, ini kelas reguler, enggak dicampur saja. Nah, itu ternyata memiliki keuntungan bagi anak-anak yang reguler. Bapak dan Ibu peserta inklusi jenjang SD, SMA, SMA yang saya muliakan, akhirnya saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang terpilih sebagai peserta terbaik ya, walaupun belum dikirim nih nama-namanya. Mudah-mudahan 2-3 hari ini dari Erla Institute sudah mengirimkan nama-namanya, akan kita share di grup siapa yang terbaik. Saya berharap selesainya pelatihan ini, maka Bapak dan Ibu dapat meningkatkan kepeduliannya, care ya, kepada mereka anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana Bapak dan Ibu mengabdikan diri. Jadi sekali lagi terima kasih kepada narasumber inklusi, yaitu Ibu Kartini, Ibu Florence Atik, Ibu Teresia Marianti, dan juga Ibu Neneng Sudiasi atas kesabarannya selama 5 hari ya, di tengah kesibukan mereka yang saya juga mantau ya. Terkadang ini narasumber kita lagi ngajar di kelas atau di ruangan di mana ya, tapi mereka memberikan kesempatan, memberikan sumbangsinya kepada Bapak Ibu, men-share pengetahuan yang dia miliki. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman, sahabat saya ya, di sini juga banyak. Saya kemarin melihat ada teman saya nih, Pak Hairil Anwar ya. Kemudian ada Ibu Isrotun ikut ya, Siti Saro, kemudian Pak Mawardi ya, banyak sekali nih ya, dari SMA 15, 40 dan hampir semua SMA negeri yang ada di utara juga ikut serta. Dan mudah-mudahan pelatihan inklusi maupun penelitian pendidikan kelas baik jenjang SD, SMP, SMA, SMK mendapatkan pengalaman yang baik, pengalaman yang super, dan menjadi lokomotif perubahan ya. Bapak Ibu mendapatkan pelatihan ini tidak mudah karena harus 5 hari duduk, kemudian harus mengerjakan tugas-tugas ya. Terima kasih kepada partisipan yang sudah hadir. Di sini ada 355, seharusnya 645 orang kalau saya hitung ya. Tapi alhamdulillah sudah 50% plus 1 ya kalau kita perhitungan suara yang menghadiri acara penutupan daring ini. Luar biasa dan luar biasa. Akhirul kalam, selaku Kasaklat Didik sekaligus penanggung jawab kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi guru
bidang PTK dan inklusi baik jenjang SD, SMP, SMA dan SMK atas nama Kepala Pusat P atau P2 KPTK 2 Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Maka pelatihan ini pada jam 15:56 saya nyatakan ditutup. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan-kekurangan dari kami, dari narasumber, dari saya selaku Kasaklat. Insya Allah kita sama-sama perbaiki. Mohon saran dan kritiknya sehingga bisa menjadi pelatihan ini lebih baik. Mudah-mudahan tahun depan sudah offline ya, karena kami berharap ya ruangan kelas saya itu sudah hampir 2 tahun tidak pernah disentuh ya. Yang datang ular kobra karena begitu luasnya di 2 hektar di P2 KPTK 2 Jakarta Utara Seribu. Sekali lagi sukses, selamat kembali ke tempat masing-masing. Happy weekend, jangan lupa tetap prokes, jaga jarak, cuci tangan, kemudian pakai masker, dan tentunya kita tidak berpergian kalau tidak penting. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.